Sekarang kita ke tahun pertama perkembangan tangan ya. Pada tahun pertama, bayi itu mulai membangun keterampilan motorik halus yang berhubungan dengan tangan yang akan mereka gunakan selama sisa hidup mereka. Ya pasti. Mereka sudah mulai. Di sini mulai ini kata mulai membangun. Ya. Pada usia 2-3 bulan, bayi mulai membuka tangan. Dia menyadari mempunyai tangan. Tangan ini bagian dari tubuh mereka dan mulai mengembangkan koordinasi tangan dan mata. Di bulan 4 dan 5, bayi menyentuh segala sesuatu dan mulai memungut benda, maksudnya mengambil benda. Di bulan ke-6, gerakan tepuk tangan dan membentur dan memukulkan benda-benda. Jadi ini semua yang biasa kita lihat di anak-anak. Nah, kalau anak kita nggak melakukan hal-hal tersebut, nah kita harus kalau worry itu bukan kata yang sangat serius ya. Kita harus lebih perhatian bahwa kenapa anak kita nggak seaktif itu. Nah, kita stimulasi bagaimana supaya anak-anak itu mau melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dengan mainan yang mungkin yang menarik gitu ya. Nah, tahun pertama pengembangan tangan, gerakan pincing ini, gerakan menjepit itu loh. Ibu jari dengan jari telunjuk itu sudah berkembang di bulan ke-9 ke-10. Jadi ini anak-anak yang kita temui itu banyak anak-anak yang nggak bisa mengambil benda-benda yang kecil. Karena dia belum bisa menggerakkan ibu jari dan jari telunjuknya. Ya. Nah, padahal ini sudah terjadi di bulan 9 dan 10. Jadi belum 1 tahun mestinya anak-anak itu sudah mulai mengembangkan untuk bisa mengambil benda-benda ini. Pada usia 1 tahun, bayi dapat menggunakan tangan mereka untuk membangun menara, memegang krayon, minum dari cangkir. Tapi ya ini dia sudah mulai eksplor untuk ya mereka memang tidak sempurna apa yang dia lakukan, tapi sudah mengarah ke sana. Kalau ya waktu lahir 1 bulan dia menggenggam, karena ada refleks genggaman telapak tangan. Jadi anak ini kalau dikasih apa-apa di jarinya, dia akan menggenggam dengan erat sampai sekitar 6 minggu. Setelah itu dia menyentuhkan tangannya satu sama lain. Tapi pada waktu itu dia masih belum tahu bahwa tangannya itu adalah bagian dari tubuhnya. Untuk usia 2-3 bulan, dia bisa mulai membuka tangannya. Nah, dia memukul mainan yang tergantung di dekatnya. Nah, jika meletakkan mainan seperti kelincingan di tangannya, dia akan menggenggam dan mengocoknya sebentar. Ketika dia mendengar suara itu, dia melihat, "Loh, dari mana nih asalnya?" Jenis permainan ini mengajarinya bahwa tangannya adalah bagian dari tubuhnya. Karena dia kalau menggoyang-goyangkan tangannya, ada suara yang keluar dari mainan tersebut. Maka dari itu, kalau Anda pada waktu ini Anda harus berikanlah mainan yang berbunyi, kalau yang kerincingan seperti itu, supaya dia memudahkan dia untuk menyadari bahwa tangannya itu bagian dari tubuhnya. Kalau saya goyangkan, kerincingan itu berbunyi dan dia tahu ada sebab akibat juga di sini gitu loh. Dan di sini juga koordinasi tangan dan mata sudah mulai terbentuk ya. Jadi bisa ini sangat-sangat sebenarnya kalau untuk anak-anak spesial itu kita menyadari banyak hal-hal yang mestinya sudah terjadi di tahun-tahun pertama, tetapi sampai
anak-anak ini 3 tahun pun hal itu belum belum bisa dilakukan. Saya punya, eee, anak ya, yang udah berumur 4 tahun nggak menjelang 5, tapi tangannya tuh tetap tergenggam terus, seperti anak satu bulan ini. Nah nah kalau anaknya tergenggam terus itu kita akan kesulitan untuk mengajar anak itu atau dia juga tidak akan punya inisiatif untuk meraih sesuatu karena dia lebih suka menggenggam tangannya seperti tinju itu. Akhirnya menghalangi kegiatan yang berhubungan dengan tangan. Nah, itu pun bayangkan yang itu cuma 1 bulan dan itu masih terjadi pada saat dia berumur 4 tahun. Pada waktu 4 bulan dia menyentuh dan meraih semuanya. Nah, di sini ada, mengembangkan pemahaman awal tentang sebab dan akibat saat dia bermain. Kalau dia mungkin mengacau-ngacaukan di atas meja semua mainan jatuh semua. Nah, terus kalau 5 bulan saya bisa mengambil mainan dan memegang di telapak tangannya. Dia memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan lainnya. Ini pemandangan yang sangat indah. Bahwa anak kita itu bisa mengambil mainan terus memindah-mindahkan dari satu tangan ke tangan lain. 5 bulan. Oke, jadi 6-7 bulan dia mulai berlatih menggunakan jari-jarinya. Kalau tadi itu lebih ke arah ke apa ya? Lebih ke arah telapak tangan mengambil sesuatu gitu. Jarinya untuk khusus jarinya lebih ke arah 6-7 bulan. Karena Eee, dalam hal ini, dia menggunakan telapak tangan, ibu jari, telunjuk, dan jari tengahnya untuk menggenggam. Nah, jadi, di sini 3 ibu jari, telunjuk, dan jari tengah ini, itu nanti mereka 3 ini akan membentuk gerakan pincing itu, menjepit itu. Dan akhirnya itu nanti akan, menjadikan dasar untuk memegang pensil atau alat tulis. Dia pastinya pada waktu bulan-bulan ini memasukkan segala sesuatu dalam mulutnya. Dan yang paling menarik di tahap ini adalah anak kita sudah bisa bertepuk tangan. Nah, 8 bulan dia bisa seperti makan sendiri, tetapi pastinya belepotan kemana-mana. Nah, biasanya di saat-saat ini kita ibu-ibu yang atau kita yang mempunyai babysitter yang kadang, terus dengan bayi kita, kita tidak mau bayi kita tuh kelihatan kotor. Jadi ya fase ini banyak yang tidak mau melampaui dengan memberikan kesempatan mereka untuk makan dan berantakan. Nah, karena ini sebenarnya latihan ya, latihan untuk keterampilan motorik halusnya. Jadi itu di 8 bulan mereka sudah mulai untuk melatih kemampuan untuk makan sendiri. Nah, 9-10 bulan itu ya nih genggaman menjepit yang saya ngomong, eee, muncul saat bayi mulai mengambil benda-benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Nah, ini enaknya itu waktu kita bisa praktekkan waktu makan. Nah, makanan yang paling enak itu yang kan kita butuh benda yang kecil-kecil. Nah, kacang polong yang warnanya hijau bulat-bulat itu bisa, dibuat latihan karena kacang polong itu kan nggak keras dan dia kalau dikunyah oleh, eee, baby-baby ini yang masih nggak punya gigi banyak, still oke gitu ya. Mmm.
Nah, kalau 11 sampai 12 itu adalah permainannya akan semakin kompleks. Nah, dia yang tadinya pemakaian krayon dan minum dari cangkir sendiri. Kalau ini sudah presisi dia bisa, bukan cuman, yang awal-awalnya tuh minum dari cangkir dan belepotan keluar ke sana kemari, tapi pada 1 tahun itu dia sudah bisa memegang cangkirnya dan minum dari cangkirnya sendiri. Nah, genggaman penjepit yang tadi 3 itu 3 jari, jari ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah itu dia, eee, bisa, memegang benda yang tipis seperti senar ya. Nah, kalau awalnya itu mungkin belum bisa, kalau ini sudah, eee, yang sehalus senar ini dia sudah bisa memegang gitu. Menggunakan tangan dan jari menjadi dasar untuk keterampilan motorik halus yang digunakan sepanjang hidupnya. Pastinya tangan dan jari kita itu akan kita perlukan untuk seumur hidup kita. Nah, jadi gerakan mengambil kacang polong itu dengan gerakan penjepit itu dasar dari memegang pensil, menulis, menarik resleting, makan dengan sendok, berpakaian sendiri. Nah, jadi kalau kita tahu itu, kita pasti akan melatih anak kita dari umur 1 tahun untuk mengambil benda-benda kecil dengan tangannya. Karena kita tahu itu adalah basic atau dasar anak kita nantinya menulis, ya. Di mana saya tahu orang tua semuanya kebanyakan mereka, eee, yang diharapkan adalah anak-anak ini bisa menulis. Nah, pada waktu menulis itu, yang penting itu dia bisa melakukan gerakannya, terus bertahan dengan gerakan tersebut, karena dia punya kekuatan. Nah, itu yang kita harus jadi keterampilan dan kekuatannya yang harus kita latih di otot-otot ini. Nah, kalau untuk 1 sampai 2 tahun, 12 sampai 24 bulan, kita bisa lihat, beberapa kita lihat dari kemampuan bermainnya, kemampuan menggambarnya, dan kemampuan dia membalik-balik halaman itu. Jadi, untuk 12 sampai 14 bulan, koordinasi tangan, mata, dan menjadi lebih baik, dan kemampuan untuk mengambil dan melepaskan objek dengan tepat. Nah, di sini dia sudah mulai bisa melepaskan objeknya. Biasanya kadang-kadang, objek dengan tepat itu akhirnya mungkin dia taruh di mana, di tempat lain. Habis diambil terus dia taruh di tempat lain. Dia menggambarnya dia cuma bisa megang krayon dan membuat tanda di atas kertas. Ya tanda itu ya apapun lah. Jadi cuma coretan-coretan gitu ya. Di sini kalau dia membalik halaman buku, dia ndak bisa masih belum bisa membalik satu halaman, mungkin sekali balik dia ambil 4, 5 halaman. Nah, ini yang tipis ya. Kalau umpamanya buku anak-anak kan seperti yang kita tahu buku anak-anak itu lembarannya, halamannya itu kan tebal-tebal, yaitu memudahkan mereka membalik-balikkan buku itu. Evaluasi untuk 15 sampai 17 bulan, dia bermain, dia punya kemampuan untuk tutup. Jadi menutup kontainer itu ada satu kontainer yang kenapa lingkaran, lingkaran itu lebih mudah bagi mereka. Jadi dia bisa menutupkan tutup kontainer ke kontainernya. Nah, dia menggambarkan, kemampuan menggambarnya, eee, yang tadi itu hanya memberikan tanda ya, yang waktu 12, 14 bulan. Kalau 15, 17 bulan itu dia sudah mulai mencoret-coret menggunakan seluruh lengan mereka di atas kertas besar. Jadi kalau
enaknya itu dikasih seperti sebesar, karton manila ya. Jadi dia di sana itu karena dia mencoret dengan menggunakan lengan, seluruh lengan, pastinya coretannya itu coretan yang besar gitu ya. Terus 18 sampai 20 bulan bermainnya dapat, sekarang sudah bisa 3, 4 balok, ini balok. Dengan akurat menggambar, mencoba meniru garis vertikal. Nah, 18 bulan itu 1,5 tahun. Dia sudah, walaupun nggak sempurna, dia mencoba. Nanti saya ada summary untuk, pre-writing ya. Kira-kira anak-anak kita itu sudah bisa enggak melakukan itu. Jadi kalau umpamanya anak kita tuh menulis belum bisa, nanti pre-writing skill-nya itu apakah sudah bisa. Kalau pre-writing skill-nya belum bisa, itu anak akan mengalami kesulitan menulis kalau langsung menulis gitu ya. Nah, kalau di sini membalik buku yang tadi itu 4, 5 halaman, dia sekarang 2, 3 halaman. Kalau untuk 21 sampai 24 bulan, dia dapat membangun menara hingga 6 balok, bisa memutar kenop pintu, menggambar coretannya menjadi lebih jelas. Tadi, dan sekarang dapat meniru garis horizontal, yang tadi itu kan vertikal. Nah, dia horizontal, melingkar, dan setengah lingkaran yang mengarah pada penulisan huruf. Nanti saya ada summary yang lebih jelas untuk urusan pre-writing ini. Terus di buku, dia sekarang bisa membalikkan 1 halaman tipis per satu waktu. Untuk membuka-buka buku itu dia 1 halaman tipis, dia bisa membalik-balikkan buku satu-satu. Jadi di sini, Ibu Bapak bisa melihat apakah anak saya itu bisa membangun menara 6 balok, bisa memutar kenop pintu, itu bisa harusnya bisa dilakukan untuk anak umur 2 tahun. Terus dia bisa membalik-balikkan buku dengan, bagus, karena kemampuan dia mengambil satu lembar itu sudah ter mestinya sudah harus ada pada waktu dia anak kira-kira 2 tahun. Jadi di sini saya, mengapa saya mengatakan, mau mengulas ini karena saya ingin Ibu Bapak tahu bahwa kalau anak kita yang mestinya udah bisa, terus akhirnya masih belum bisa, kita kejar dengan lebih, melatih anak-anak ini. Mungkin latihannya, sampai di mana kira-kira kemampuan dia, kemampuan anak kita kemampuan paling tinggi anak kita dalam hal, ketangkasan tangan dan kekuatan tangan. Dari sana kita latih lebih lanjut supaya anak kita nanti bisa ke pre-writing ini, pre-writing skill. Oke.